Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di channel saya, channel yang insya Allah bermanfaat dan edukatif. Utamanya channel ini tentu berisi mengenai sharing ilmu dan pengetahuan tentang pemanfaatan GIS dan remote sensing. Bagi teman-teman yang memang memiliki bidang pemetaan, tetap ikuti channel saya karena kita bisa gunakan ini sebagai ajang untuk sharing dan diskusi mengenai teknologi-teknologi terbaru di bidang GIS dan remote sensing. Tetapi bagi rekan-rekan pemula, jangan khawatir, ikuti saja terus channel saya, karena konten-konten yang akan saya buat sedemikian rupa mudah dipahami, khususnya untuk mereka-mereka pemula atau yang baru mau belajar. Nah, pada materi pertama ini, saya akan membahas mengenai aplikasi Earth Engine. Aplikasi ini ternyata masih jarang dibahas, khususnya di forum-forum nasional atau lokal. Nah, aplikasi ini sangat penting karena tren teknologi saat ini sudah mengarah ke pemanfaatan komputasi awan atau cloud computing, termasuk teknologi remote sensing dan GIS. Nah, dengan aplikasi ini mengolah citra menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Bayangkan kita mengolah citra bisa pakai smartphone, pakai tab, atau pakai komputer di warnet. Karena kita tidak perlu menggunakan software atau hardware yang memiliki spek tinggi. Cukup menggunakan browser dan koneksi internet, maka kita bisa mengolah citra satelit dengan cepat tentunya. Nah, pada konten perdana ini saya akan coba menjelaskan mengenai apa itu Earth Engine, kemudian dasar-dasar remote sensing dan penginderaan jauh. Nah, tentu kedepannya saya akan tetap membuat konten-konten mengenai Earth Engine ini full seperti apa yang pernah saya buat di dalam buku saya, di buku saya. Jadi saya pernah membuat buku mengenai pengolahan data satelit, temanya sama tapi menggunakan software konvensional. Di dalamnya berisi proses pengolahan data lengkap dari mulai pre-processing, kemudian post-processing, klasifikasi hingga uji akurasi assessment. Buku ini alhamdulillah cukup banyak digunakan oleh beberapa kalangan dan sudah cukup banyak disitasi. Nah, mudah-mudahan lewat blog ini saya akan coba men-share juga ilmu dan pengetahuan saya tentang Earth Engine ya, dengan materi yang full seperti yang ada di dalam buku saya, dari mulai pre-processing ya sampai akurasi assessment. Jadi tetap terus ikuti channel saya. Terima kasih. Oke, baik, berikut ini sekilas atau sedikit mengenai konsep dasar remote sensing atau penginderaan jauh. Jadi remote sensing atau penginderaan jauh itu adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah, atau fenomena yang dianalisis menggunakan data yang diperoleh dari alat perekam tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji tersebut. Jadi ada berbagai macam wahana ya, ada satelit, pesawat, atau saat ini yang lagi populer adalah drone ya. Wahana-wahana tersebut umumnya membawa sensor. Nah, sensor ini yang merekam objek di permukaan bumi sehingga menghasilkan gambar. Nah, biasa diistilahkan dengan foto satelit atau foto udara. Dalam sistem informasi geografis, data penginderaan jauh sangat berperan penting, yaitu utamanya untuk menyediakan atau menghasilkan informasi spasial. Nah, dalam pemetaan ini ada dua teknik. Pertama ada teknik ekstraterestrial. Remote sensing masuk di dalamnya. Nah, ekstraterestrial ini adalah teknik pemetaan yang tanpa berkontak langsung di lapang. Selain itu ada lagi yang namanya teknik terestrial atau biasa disebut dengan survei lapang. Nah, masing-masing ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan remote sensing adalah dari segi kecepatannya, kecepatan akuisisi datanya.
Contoh, misalkan kalau kita mau memetakan sungai, misalkan alur sungai, maka yang dilakukan kalau kita menggunakan teknik ekstraterestrial memanfaatkan data penginderaan jauh adalah mendownload citra satelit atau menerbangkan drone, hasilnya berupa gambar, kemudian kita lakukan digitize, maka menghasilkan peta alur sungai. Tetapi kalau kita pakai terestrial, survei lapang, maka surveyor harus turun ke sungai, lakukan tracking tuh, susur sungai menggunakan GPS lalu tracking, dan tentu ini membutuhkan waktu yang lebih lama bila dibandingkan kita menggunakan teknologi penginderaan jauh seperti itu. Jadi bisa dibilang remote sensing atau teknik ekstraterestrial lebih baik, lebih efektif, efisien bila dibandingkan dengan survei lapang. Nah, ilmu penginderaan jauh sebenarnya tidak jauh beda ya dengan ilmu fotografi, karena data yang diolah sama-sama data gambar, data raster atau data foto. Nah, gambar yang dihasilkan tentu harus diolah sedemikian rupa, dilakukan penajaman kontras, pengetahuan kecerahan, sehingga visualisasi citra terlihat lebih indah, informatif, dan objek di dalam foto dapat dengan mudah teridentifikasi atau dikenali secara jelas. Sebagai contoh, gambar kiri ini adalah foto satelit DKI Jakarta ya, yang diolah menjadi, yang kanan ini adalah informasi suhu permukaan darat. Jadi piksel-piksel warna putih ini berarti menunjukkan wilayah-wilayah di situ memiliki suhu yang relatif lebih tinggi, sedangkan yang gelap-gelap ini berarti suhunya rendah. Nah, satelit juga bisa kita olah, misalkan menghasilkan suatu tutupan lahan, ini warna merah ini adalah lahan terbangun. Atau satelit juga bisa kita olah untuk menghasilkan peta sebaran mineral, bisa untuk mengukur penurunan muka tanah atau deformasi, atau kalau kita bicara terkait di bidang kelautan ya, kita bisa mengukur beberapa parameter, misalkan suhu permukaan laut, surface temperatur ya, kemudian yang bawahnya ada salinitas, kemudian endapan sedimen ya, atau kita bisa mengukur kandungan polutan NO2 di atmosfer secara time series ya. Jadi kelebihan data satelit itu adalah time series, jadi tersedia dalam memiliki perekaman secara histori, sehingga kita bisa melakukan analisis time series seperti itu. Nah, ini ada contoh alur perolehan data. Jadi dimulai dari observasi ya, dari satelit, pesawat atau drone ya, kemudian dihasilkanlah datanya, baik berupa digital ya, gambar digital atau gambar tercetak pictorial. Nah, kemudian ini diolah baik secara visual, biasanya kita pakai stereoskop, kemudian atau pakai diolah secara digital menggunakan perangkat hardware ya atau PC. Kemudian setelah diolah akan menghasilkan suatu informasi, baik itu tercetak maupun informasi digital yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasinya, jadi macam-macam aplikasinya ya. Nah, hambatan kalau mengolah citra satelit itu adalah, pertama saat kita mendownload datanya ini cukup besar size-nya, file size-nya. Kedua, mengolah datanya ini cukup membutuhkan PC dengan spek yang cukup tinggi. Nah, itu hambatannya. Namun, saat ini sudah kita bisa hiraukan karena saat ini sudah ada teknologi yang namanya komputasi awan atau cloud computing. Jadi, cloud computing itu adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai server yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan pengolahan data, di mana pengguna komputer atau user diberikan hak akses. User hanya memberikan perintah dalam bentuk script code yang berisi fungsi meliputi pencarian data, set komputasi data, pengumpulan data, membuat algoritma, hingga publikasi data. Ya, jadi keuntungan menggunakan metode ini adalah proses pengerjaannya bisa lebih cepat. Ya, karena tentu server digunakan adalah server yang lebih canggih. Oleh karena itu proses pengolahannya biasanya kalau pakai konvensional, kita pakai laptop kita sendiri, butuh waktu yang cukup lama. Bila menggunakan komputasi awan, maka bisa selesai dalam hitungan detik maupun menit. Seperti itu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ya. Salah satunya
kita akan manfaatkan yang namanya aplikasi Google Earth Engine. Jadi apa itu Google Earth Engine? Ini adalah semacam platform ya, platform baru yang memungkinkan kita untuk mengamati monitoring kondisi lingkungan bumi. Dan platform ini menggunakan konsep pengolahan data berbasis komputasi awan yang didukung oleh ribuan mesin komputasi performa sangat tinggi yang berada di Google Data Center, sehingga mungkin kita untuk melakukan analisis data yang besar atau big data analysis. Ya, karena menggunakan komputasi awan maka proses gunanya dilakukan secara online dan membutuhkan konektivitas internet. Jadi bayangkan kita mengolah data yang biasanya harus menggunakan software, membeli softwarenya yang cukup mahal tentunya, harus membeli hardwarenya, ya, dan tentu PC yang speknya tinggi, itu tidak perlu lagi. Jadi cukup menggunakan aplikasi ini, yang penting ada internet, atau kita pakai warnet gitu ya, kita olah menggunakan warnet karena kita tidak perlu install segala macam software, cukup pakai aplikasi ini open source, ya, maka selesai semua. Jadi dari mulai mendownload data, mengolah data, hingga sampai mempublikasi data, semua ada di dalam Google Earth Engine. Oke, kita sekarang sudah masuk ke dalam sesi Earth Engine itu sendiri. Jadi syarat utama yaitu kita harus punya email Google Mail. Jadi Google Mail ini harus kita aktifasi terlebih dahulu agar kita bisa mengakses Google Earth Engine, aplikasi Google Earth Engine. Jadi langkah awal kita masuk ke situsnya ini, signup.earthengine.google.com, hingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita harus sign up melalui email kita, ya. Isikan emailnya, isikan nama, afiliasi, kemudian domisili dan lain sebagainya, hingga selesai, hingga muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini tandanya berarti email kita sudah teraktivasi dan bisa mengakses aplikasi Google Earth Engine. Nah, kalau sudah, kita langsung buka aplikasi Google Earth Engine-nya dengan hanya cukup mengisi atau memasukkan link code.earthengine.google.com di browser kita. Jadi cukup simple, tidak perlu menginstal software lain-lain ya. Hanya menggunakan browser dan internet, nah kita sudah bisa mengolah data citra. Seperti itu. Oke, ini adalah tampilan Google Earth Engine ya. Ya, bisa dilihat. Jadi ada 4 box ya. Box di atas atau kotak di atas ada 3, dan box atau kotak di bawah berisi maps. Nah, kotak di atas itu sebelah kiri ada 3 tab. Tab script ini adalah tab yang berisi kumpulan script yang sudah kita buat. Kemudian ada tab docs, ini berisi script yang sudah ada tersedia ya di Google Earth Engine, yaitu berupa algoritma dan fungsi-fungsi dan lain sebagainya. Kemudian ada tab aset. Jadi tab aset ini berisi informasi dataset apa saja yang sudah kita upload di dalam server Google Earth Engine ini. Jadi kita akan mengolah data ini melalui servernya Google yang mungkin berada jauh di sana. Nah, agar kita bisa mengolah data sesuai dengan keinginan kita sendiri, ya. Misalnya kita ingin mengolah menggunakan data kita, maka kita harus mengupload data yang ada dalam PC kita ke servernya supaya kita bisa mengolah dan menggabungkan dengan data-data citra satelit lainnya. Nah, jadi kita bisa upload data-data kita, ya, dan kita disediakan space oleh Earth Engine. Tidak banyak, tapi saya tidak tahu berapa limitnya ya. Jadi kita bisa upload data kita di dalam Google Earth Engine melalui tab aset ini. Kemudian di kolom tengah ini adalah kolom new script. Di sini kita bisa memberikan atau mengisi scriptnya. Jadi script ini berisi perintah ya, yang intinya adalah memanggil data, mengolah data, memvisualisasikan data, hingga mengekspor atau mendownload data. Jadi inilah simpelnya ya. Tidak perlu lagi kita pakai software dan sebagainya, cukup mengetik pakai script ya.
maka semua proses yang tadinya kompleks ya, kalau kita bicara pakai software ya, harus klik dan ada tahapannya panjang sekali. Nah, di sini kita cukup memasukkan codingnya saja ya, maka sekali run maka prosesnya selesai ya. Jadi ini adalah kolom script. Kemudian di tab kolom atas itu ada 3 tab lagi ya. Kolom kanan atas ada tab inspektor, ini berisi koordinat ya, koordinat objek yang mau kita cari. Kemudian ada informasi nilai-nilai pixel ya dari objek yang kita cari, nanti bisa tercantum di tab inspektor. Kemudian tab konsol ini berisi notifikasi dari pemrosesan kita. Ada error atau berhasil bisa kita lihat atau kita pantau di tab konsol ini, termasuk hasil-hasilnya. Jadi hasil dari Google Earth ini tidak hanya selalu peta, tetapi juga bisa menyajikan semacam grafik. Nah, ini kita bisa cek di konsol ini. Kemudian ada tab task. Ini adalah tab berisi progress ekspor data kita. Jadi kita mengolah data kan ada data semua terstore di server, tidak di laptop kita. Sehingga kalau sewaktu-waktu kita ingin mengunduh datanya, data hasil akhirnya atau data raw-nya, nah itu bisa kita ekspor. Nah, kita ekspor nanti akan muncul di sini progresnya, apakah sudah 100% atau belum, seperti itu. Nah, kemudian di tab bawah adalah berisi maps ya. Jadi segala macam visualisasi data raw, hasil proses pengolahan data, visualisasi semua akan muncul di dalam maps ini ya. Jadi itu sekilas mengenai gambaran atau deskripsi interface dari aplikasi Earth Engine ini. Oke, sekarang kita mencoba melakukan pencarian. Nah, jadi segala macam pencarian kita bisa lakukan melalui kotak di atas ya, kotak search. Nah, pencariannya itu tidak selalu dataset. Kita bisa mencari lokasi juga di sini. Misalkan saya mau mencari daerah Jakarta. Enter. Oh, tidak ada. Oke, Jakarta ya, kita search. Nanti akan muncul ya di sini. Mau daerah mana? Saya pilih Jakarta saja. Nah, kalau sudah klik nanti akan maps-nya akan tertuju kepada lokasi yang sudah kita cari. Nah, kalau sudah, sekarang baru kita cari datasetnya. Saya mau mencari satu satelit yang umum ya, banyak dipakai oleh berbagai macam kalangan. Namanya satelit Landsat. Ya, kemudian kita enter. Nah, ini adalah satelit Landsat, satelit sumber daya bumi ya. Jadi saat ini sudah mencapai generasi ke-8. Sebenarnya kita tidak hanya tersedia Landsat 8 saja ya. Jadi banyak sekali satelit-satelit yang beredar di sana yang bisa kita akses. Nah, namun Landsat ini paling sering digunakan karena mungkin tersedia sejak tahun 1972, perekaman 1972, yaitu adalah masa-masa yang mana itu direkam oleh Landsat generasi pertama. Jadi kalau kita ingin mencari wilayah pada periode waktu tertentu, khususnya periode lama, nah pilihnya yang Landsat generasi lama. Jadi Landsat 1 dia merekam sekitar mulai tahun 1972 sampai 1978. Nah, satelit itu pasti mempunyai masa hidup. Bila mana sudah rusak, dia akan menjadi sampah antariksa, kemudian diluncurkanlah generasi berikutnya untuk menggantikan fungsi dari generasi sebelumnya. Jadi Landsat 2 ini dia merekam sekitar tahun 1975 ya, sampai 1982 dan seterusnya, sampai terakhir ini adalah Landsat 8 ya, seperti itu. Jadi ini Landsat sudah 8 generasi, itulah sebabnya data ini tersedia secara time series. Kalau sehingga kita mau menganalisis perubahan tutupan lahan dan lain sebagainya, ini sangat cocok bila kita menggunakan data Landsat. Kemudian dari sisi resolusi pun dia tidak terlalu rendah ya, masih dalam golongan middle, resolusi menengah. Nah, selain Landsat ada banyak sekali ya satelit-satelitnya, kita bisa akses ya, seperti itu. Oke, kembali lagi di sini. Nah, misalkan saya mau mencari Landsatnya itu adalah Landsat generasi ke-8 ya.
Kemudian saya search. Nah, nanti akan muncul di sini adalah khusus Landsat 8, tapi tersedia berbagai macam. Nah, satelit yang ada di sini ini tersedia multi level. Jadi ada yang sudah diproses lebih lanjut, berarti dia punya levelnya level tinggi, ya. Jadi ada macam-macam levelnya. Nah, di sini saya mau mencoba membuka Landsat 8 collection 1 tier 1. Ini adalah data raw ya. Nah, ini raw ya. Jadi belum diproses lebih lanjut, jadi masih raw, masih data mentah. Kita buka datanya. Nah, ini adalah contoh description, ada band dan ada image propertiesnya. Oke, ini nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, yang paling penting di sini. Jadi bila kita ingin memanggil suatu dataset, misalkan Landsat 8 level 1, maka kita harus mencatat kode ID-nya ini, kode ID collection-nya. Karena bisa jadi beda. Kalau kita ingin mendownload Landsat 7, ini kodenya bisa berbeda. Nah, jadi intinya kalau kita ingin memanggil dataset, kita harus mencatat ini kodenya. Seperti itu. Oke, baik, kalau sudah, ini yang penting ya. Ini Landsat 8. Saya close ya. Sekarang saya mau mencoba mencari liputan citra Landsat 8 yang merekam di wilayah DKI Jakarta. Nah, sebelum kita mencari, ada baiknya kita melakukan pembatasan area. Karena wilayah yang mau kita cari kan hanya spesifik, hanya di Jakarta saja. Jadi kita buat batasannya, batasan areanya atau boundary-nya. Nah, di sini tersedia di map sebelah kiri atas itu tersedia tools drawing. Rekan-rekan bisa menggambar dalam bentuk persegi atau segi tidak beraturan, garis, titik, atau kalau ini tidak menggambar, ini menggeser pen. Jadi bisa menggambar titik, garis, dan area. Nah, area di sini saya mau coba menggambar batasannya. Saya klik di sini ya. Nanti saya gambar areanya seluas ini. Nah, artinya saya mau mencari perekaman satelit Landsat 8 di wilayah ini. Nah, di sini saat kita selesai menggambar suatu geometri, nah ini saya sebutkan atau istilahkan sebagai geometri ya. Nah, ini otomatis ya, dia akan ada informasi geometri yang sudah kita buat. Kemudian kalau kita cek di script, kolom script, nah di sini dia akan muncul satu script baru, yaitu var geometri. Jadi ini adalah script yang menandakan ada satu variabel yang sudah kita inputkan, yaitu variabel geometri. Nah, jadi ini adalah variabel geometri. Jadi kita akan gunakan untuk mencari atau memfilter citra Landsat 8 khusus di wilayah ini. Langkah selanjutnya kita akan panggil citranya. Nah, silakan coba dibuka scriptnya. Barisan script ini bisa rekan-rekan download di bawah di deskripsi YouTube ini ya. Nah, ini isinya kita tidak akan langsung mengcopy paste keseluruhan. Kita akan coba satu baris per baris supaya rekan-rekan akan bisa paham fungsi dari setiap script ini. Oke. Jadi kita mulai dengan baris pertama, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi Google Earth Engine ini, ya, ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Jadi memang ini kelemahan dari Earth Engine ya, bila dibandingkan dengan software-software konvensional biasa. Kalau software konvensional biasa kita tinggal klik saja, sedangkan ini untuk menjalankan atau mengoperasikannya kita harus paham bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang dipakai di Google Earth Engine ini adalah JavaScript. Oke, jadi rekan-rekan tidak perlu hafal ya, bisa mencari contoh-contoh script ini di berbagai macam forum. Nah, ciri khas dari JavaScript ini adalah kita harus mendefinisikan suatu variabel. Ya, biasa didefinisikan
atau direpresentasikan dalam kode var. Ya. Jadi ini var dan ini adalah namanya. Nah, namanya ini bisa kita ganti ya, sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misalkan saya mau ganti Lenset 8. Ya. Seperti itu. Nah, ini tidak boleh dirubah. Ini sudah baku kodenya. Bahkan case sensitif ya, tidak bisa kita ganti. Misalkan huruf besarnya V-nya harus huruf besar, tidak boleh. Jadi harus baku seperti ini. Kemudian sama dengan ee.image collection ini juga adalah fungsi yang kode yang berfungsi untuk memanggil dataset. Nah, datasetnya apa? Nah, di sini kita masukkan kodenya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti ini, kalau kita masukkan kode ini, berarti ini adalah memanggil dataset Lenset 8 tier 1 atau yang merupakan data mentah. Ya, jadi kode-kode dataset tadi ini harus dimasukkan ke sini bila kita ingin mengakses data tersebut. Ya. Jadi ini tidak boleh salah penulisannya. Kalau salah, maka nanti bisa menyebabkan error saat kita run. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan pada script kedua. Nah, ini script kedua. Kita coba copy, pastekan di sini. Nah, di sini ada fungsi .filter bounds. Nah, di sini Jakarta. Nah, di sini filter bound berfungsi sebagai filter pencarian atas sebuah dataset. Jadi filter ini adalah pencarian lokasi ya atas sebuah dataset. Jadi lokasimu di mana nih yang mau dicari. Nah, karena kita sudah menetapkan suatu boundary di sini, nah namanya geometri, maka kita isikan di sini geometri. Sehingga apa? Maka ini bisa didefinisikan var Lenset 8 ini adalah kumpulan data citra satelit Lenset 8 level 1 ya, tier 1 ya, yang terfilter hanya di lokasi geometri ini saja. Oke. Ya, jadi kita hanya mencari hanya di wilayah sini saja. Jadi kita masukkan geometri. Ini harus sama. Tidak boleh beda. Misalkan kalau kita ketik ini DKI ya, maka ini juga harus diganti. Nah, ini otomatis ya diganti. Jadi tidak boleh beda ya. Ini harus sama. Oke, jadi kita filter bound area lokasinya, pencarian scene-nya itu hanya di wilayah yang sudah kita buat. Bentar. Kemudian kita copy lagi di baris ketiga. Nah, di sini adalah filter depth. Nah, ini sama dengan filter bound. Kita memfilter tapi di sini adalah berdasarkan waktu. Kalau filter berdasarkan lokasi, area, kalau ini berdasarkan waktu. Jadi di sini kita mencoba mencari citra Lenset 8 level 1 di area DKI ini ya. Pada perekaman 2017 bulan 6 tanggal 1 sampai 2017 bulan 7 tanggal 31. Nah, sebagaimana diketahui satelit Lenset ini dia memiliki resolusi temporal. Apa itu resolusi temporal? Resolusi temporal itu adalah periode ulang satelit itu merekam di lokasi yang sama. Misalkan dia merekam tanggal 1 di sini, kemudian karena si satelit Lenset 8 ini memiliki resolusi temporal 16 hari, maka dia akan merekam kembali 16 hari ke depan, yaitu di tanggal 17. Kemudian merekam lagi 16 hari kemudian, dan seterusnya. Jadi itu yang dinamakan resolusi temporal. Nah, Lenset 8 dia memiliki resolusi temporal 16 hari. Ada beberapa citra satelit yang memiliki resolusi temporal tinggi, bahkan sampai jam-jaman, atau bisa sampai menit. Nah, biasanya satelit-satelit yang memiliki resolusi temporal tinggi, ya, atau yang cepat, ya, itu adalah satelit-satelit cuaca. Makanya kita bisa melihat pergerakan awan setiap menitnya, ya, yaitu karena dia memiliki resolusi temporalnya yang tinggi. Oke. Jadi ini ya formatnya seperti ini. Nah, ini harus diikuti, tidak boleh salah penulisan script formatnya. Nah, kemudian kita bisa
rapihkan ya. Nah, seperti ini, jadi supaya ini tidak akan mempengaruhi apa-apa ya. Ini pakai tab ya, saya geser pakai tab sehingga akan ini biar rapi saja. Jadi variabel setapan ini adalah citra satelit laser 8 yang kita cari di area DKI sini dengan periode perekaman segini. Nah, oke. Kalau sudah, kita akan coba tampilkan. Nah, di sini ada strip print dataset. Kita copy saja. Nah, ini print dataset. Jadi print dataset ini, print ya. Fungsi print itu untuk memunculkan. Nah, ini memunculkan informasi layers atau informasi dataset. Nah, dataset apa yang dataset apa yang mau kita munculkan? Ada dataset dari variabel Landsat 8. Jadi kita ketik di sini Landsat 8. Nah, ya seperti ini. Kita lakukan print Landsat 8. Nah, kalau sudah, nah di sini kita akan segera mengetahui ada berapa scene ya yang bisa kita dapatkan dengan melakukan filtering ya dengan kondisi seperti ini. Kalau sudah, kita run. Oke, setelah di run, maka kita buka tab konsol, maka kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Jadi image correction Landsat bla 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 ada 8 elements. Artinya hasil dari pencarian dari variabel Landsat 8 ini ya, dengan kondisi filter bound DKI dengan filter depth seperti ini menghasilkan 8 data. Nah, 8 data. Nah, sekarang kita coba buka detailnya seperti ini, kemudian buka features. Nah, ini adalah deskripsi datanya. Ya, jadi ini ada 8 data ya. Ya, 8 data. Jadi kalau kita cek di sini RC08 122064 12064, 12064, 12064, dan di bawahnya 122065 dan seterusnya 122065. Jadi ada 2 scene ya. Maksudnya 2 scene apa? Nah, jadi setiap Landsat perekam 1 kali ya, itu akan menghasilkan 1 scene. Nah, ini adalah area yang direpresentasi dalam 1 kotak ini. Luasnya 180 kilo kali 180 kilo, dan ini konsisten selalu seperti ini area perekamannya karena orbitnya sudah disesuaikan. Nah, setiap scene ya ini memiliki ID sesuai dengan penamaan patronnya. Patron ini diambil dari seperti grafik Cartesius ya. Sebagai contoh, scene kotak ini ya, ini memiliki ID pet 122 row 64. Nah, ini jadi set pet 122 row 64. Yang ini berarti 123 row 64. Sedangkan yang ini 122 row 65. Nah, sekarang kita cek. Jadi dari 8 data ini ternyata ini berisi 2 scene. 12 row 64 dan 122 row 65. Berarti dataset dari karena area ini agak luas ke selatan, maka data yang muncul adalah data pet 122 row 64 dan 122 row 65 seperti ini. Nah, jadi oke. Jadi langkah selanjutnya kita akan coba memvisualisasikan atau mendisplay tampilan dari salah satu scene. Nah, di sini kita sudah dapatkan 8 dataset ya, yang mana sebenarnya ini ada 2 scene ya, scene daerah Jakarta dan scene daerah sekitar Bogor ya, Bogor ke selatan. Nah, sekarang kita tinggal pilih mau menampilkan scene yang mana, yang 12 row 64 atau 122 row 65. Katakanlah 122 row 64 daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, di 122 row 64 ini ada 4 ya, ada 4 pilihan data. Mau perekaman yang tanggal berapa? Misalkan apakah tanggal 1 bulan 6, tanggal 17 bulan 6, atau tanggal 3 bulan 7, atau tanggal 19 bulan 7. Nah, katakanlah saya mau coba membuka data yang perekaman tanggal 17 bulan 6. Jadi yang perlu dilakukan adalah cukup copy saja yang ini ya. Nah, ID ini di copy, kemudian kita paste di sini. Ya, paste. Nah, kemudian penamaan harus disertai tanda kutip ya, di depan maupun di belakang.
Nah, jadi variabel single di sini artinya adalah kita mendefinisikan image, berarti satu scene ya, yaitu scene ini dengan ID ini, yaitu reset 8 Petro 1264 level 1 ya, terekaman tanggal 17 bulan 6 tahun 2017. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita coba tambahkan lagi. Nah, di sini kita coba copy scene pada baris ke-10 ya. Itu variabel RGB true single select ya, dan seterusnya. Ini saya copy. Kita masukkan ke sini. Nah, dalam konteks ini saya mencoba membuat variabel baru lagi, yaitu variabel RGB true. Kenapa? Karena saya ingin memunculkan data citranya dalam bentuk citra tampilan berwarna. Nah, untuk mendapatkan citra tampilan berwarna butuhnya hanya 3 band saja. Sedangkan di variabel single ini kan tersedianya hanya 12 band. Nah, jadi citra satelit Landsat 8 punya 12 band ya. Nah, sedangkan untuk menampilkan citra berwarna kita cuma butuh 3 band. Nah, apa itu band? Bagi yang pemula bisa nanti mendalami pada video saya berikutnya. Nah, jadi di sini di variabel RGB true saya hanya mendefinisikan hanya 3 band saja, sehingga saya menggunakan fungsi saya tarik variabel single di sini karena source datanya ada di variabel single ya. Kemudian saya tambahkan single titik select. Nah, fungsi select ini untuk menseleksi atau hanya memilih pada parameter tertentu. Nah, parameter yang saya pakai adalah parameter band. Nah, kemudian saya ketik di sini band 4, band 3, band 2. Jadi hanya 3 band saja. Yang dipilih band 4, band 3, band 2. Jadi band 4, band 3, band 2 ini adalah band-band yang memiliki komposisi tampilan citra true color, citra berwarna. Nah, apa itu true color, apa itu false color, nanti bagi pemula bisa menyimak pada video saya berikutnya. Jadi ini band 4, band 3, band 2. Kemudian kita akan coba tampilkan dengan menambahkan script lagi. Nah, script yang kita munculkan hanyalah cukup ini ya, di file RGB param dan map add layer. Nah, ini ya, dua script ini kita copy, dua baris script ini kita copy seperti ini. Nah, di sini saya menambahkan variabel baru lagi, namanya variabel RGB param, parameter untuk visualisasi. Jadi untuk menampilkan citra, pertama kita harus punya parameter visualisasinya dalam bentuk variabel tentunya ya. Nah, di sini kita disuruh membuat apa semacam threshold, batasan. Jadi menampilkan citranya ini mau menampilkan citra pada pixel pada rentang berapa sampai rentang berapa nih. Nah, sebagaimana diketahui citra satelit Landsat 8 yang levelnya 1 atau data mentah itu nilai pixelnya memiliki rentang antara 0 ya, 0 sampai 70.000-an ya. Karena dia 16 bit. Apa itu bit nanti silakan Pak yang pemula bisa menyimak pada video saya yang berikutnya. Ini teoritis sekali untuk video saya yang berikutnya. Nah, ini 0 sampai 70.000. Nah, kalau kita tampilkan secara penuh seperti ini thresholdnya, nanti tampilannya agak gelap, sehingga kita bisa tajamkan kontrasnya dengan mengurangi. Misalkan kita bikin 20.000 saja nilai minimum. Jadi di adjust nilai pixelnya 0 sampai 20.000 rentangnya. Karena jarang nilai pixel-pixel yang di atas 20.000 ya. Jadi kita adjust aja pada rentang 0 sampai 20.000. Jadi pixel-pixel itu yang dimunculkan. Nah, kalau sudah, maka kita tambahkan fungsi map add layer di sini ya. Nah, ini adalah fungsi untuk memvisualisasikan data atau citra. Jadi harus pakai fungsi map titik add layer. Nah, ini dia boleh L kecil ya, harus L besar karena case sensitif. Kemudian di sini dalam kurung kita inputkan datanya. Nah, datanya adalah tentu variabel yang memiliki variabel citra yang sudah terseleksi hanya 3 band. Nah, maka kita pakai yang RGB true. Masukkan di sini RGB true. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan
parameter visualisasinya. Nah, parameter visualisasi sudah direpresentasikan dalam bentuk variabel RGB param. Kita masukkan di sini. Baru di sini terakhir kita buat semacam penamaan atau labels. Jadi labels ini saya beri nama misalkan Citra DKI. Citra DKI. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini baru kita bisa menampilkan citranya. Kalau sudah, kita klik run. Nah, ditunggu hingga muncul citranya. Nah, ini dia tampilan citranya. Jadi ini adalah satelit Landsat, tampilan satelit Landsat 8 ya, yang merekam daerah DKI Jakarta, yang merekam pada tanggal 17 bulan 6. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa langsung mengganti-ganti ya datanya. Misalkan tadi di fitur kita mau ganti, saya mau coba yang ini saja, pet 12265. Nah, yang perekaman tanggal 1 bulan 6. Kita copy ya. Kemudian kita paste di sini. Sisanya tidak perlu dirubah. Jadi yang dirubah cukup source data scene-nya, data ID scene-nya. Kita coba klik run. Nah, tentu nanti pasti akan berpindah dia tampilannya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini adalah tampilan citra satelit Landsat 8 ya, yang berada di posisi Petro 12265. Jadi dia di bawahnya, ya, daerah Bogor. Jakartanya tidak kena. Nah, seperti itu ya. Nah, kebetulan nih banyak awan nih, berarti tidak bagus citra ini. Sehingga kita bisa ganti. Nah, ingat, awan adalah hambatan dalam proses pengolahan data satelit. Kita tidak bisa mendeteksi objek di balik awan itu ada apa. Jadi sebaiknya kita cari scene yang memang memiliki tutupan awan yang rendah. Kita coba perekaman tanggal 19 ya. Di paste, kemudian di run lagi. Ini perekaman tanggal 19 bulan 7. Kita lihat seperti apa awan, apakah banyak awannya. Oh, ternyata lebih bersih ya. Nah, ini dia tampilan citranya. Oke. Ini tutorial singkat. Mungkin untuk video ini saya sampai sini dulu ya. Berarti sampai step ini rekan-rekan sudah belajar bagaimana memanggil data satelit, kemudian memanggil listnya ya, list ID scene-nya, kemudian mencoba menampilkan atau memvisualisasikan citranya. Oke, kita sampai sini dulu.